Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan membantu pendanaan untuk kebutuhan Timnas Indonesia sebesar lebih dari 200 miliar rupiah. Memang terakhir saya dipanggil Pak Prabowo. Pak Prabowo komit angka yang lebih besar lagi. Kalau kemarin 120 miliar rupiah, beliau bilang bisa bantu di atas 200 miliar rupiah, kata Erick. Erick juga menyampaikan, untuk surat bantuan pendanaan secara tertulis telah dikirim ke Presiden Prabowo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Kendati demikian, PSSI juga tidak mau pendanaan Timnas Indonesia dibantu 100% oleh pemerintah. Sehingga PSSI bekerja sama dengan pihak ketiga untuk mensponsori skuad Garuda. Sejauh ini ada sekitar 19 merek ternama yang mensponsori Timnas Indonesia. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan, jika pihaknya kini telah mengumpulkan kurang lebih dana sebesar 400 miliar rupiah untuk kebutuhan Timnas Indonesia. Berbicara kepada awak media beberapa waktu lalu, Erick menjelaskan jika sebenarnya PSSI memerlukan dana sekitar 800 miliar rupiah per tahun untuk menjalankan seluruh aktivitas tim nasional. Menurutnya, total dana 400 miliar tersebut didapatkan dari hak siar televisi yang nilainya sekitar 70 miliar, Bank Mandiri 80 miliar, pemerintah 120 miliar, pendapatan dari penjualan tiket 20 miliar per pertandingan dan 100 miliar dari sektor swasta. PSSI disebut YouTuber Indonesia yang lama tinggal di Belanda. Yusa Nugraha menunda naturalisasi pemain FC Volendam U21, Mauro Zylstra. Hal tersebut diungkap Yusa di kanal YouTube miliknya pada Kamis. Yusa mengaku mendapat informasi tersebut langsung dari Zylstra, dari pesan di media sosial Instagram. Mauro Zylstra cerita kalau proses naturalisasinya harus menunggu sementara karena pemain U20 Timnas Indonesia saat ini memiliki prioritas bermain di Piala Asia, ujar Yusa. Yusa menambahkan, Zylstra baru akan diproses naturalisasinya setelah Piala Asia U20 2025. Kejuaraan kategori usia ini akan berlangsung di Cina pada 6-23 Februari 2025. Biasanya proses naturalisasi akan dilakukan setelah pemain bertemu Erick Thohir. Erick yang ditemui jurnalis di Bali belum ingin berbicara panjang lebar soal Zylstra. Saat ini, kata Erick, hanya ada 3 yang akan diproses, yaitu oleh Romeni, Tim Gaipen, dan Dion Marks. Saat ini Zylstra berusia 19. Ia adalah pemain berposisi sebagai penyerang sayap atau striker. Zylstra disebut punya keturunan Indonesia dari kakek pihak ibunya, yakni asal Bandung. Zylstra diproyeksi membela Indonesia jika lolos ke Piala Dunia U20 2025. Artinya pula kans Zylstra dinaturalisasi akan membesar jika Indonesia masuk semifinal Piala Asia U20 2025. Jairo Riedewald digadang-gadang menjadi pemain keturunan baru yang akan dinaturalisasi Timnas Indonesia setelah Kevin Dix. Kabar tersebut salah satunya disampaikan media Belanda, Voetbal Premier. Jairo Riedewald disebut bakal segera menyusul rekan-rekannya seperti Kevin Dix hingga Mees Hilgers untuk berseragam Timnas Indonesia. Mengutip akun Instagram pemain keturunan ID, mereka mengklaim Jairo Riedewald telah membalas pesan singkat mereka perihal Timnas Indonesia. Dalam unggahan akun tersebut, gelandang bertahan yang kini bermain untuk klub papan atas Belgia, Royal Antwerp itu memberikan selamat kepada skuad Garuda pasca kemenangan dari Arab Saudi lalu. Bagi yang belum familiar, Jairo Riedewald adalah gelandang bertahan berpaspor Belanda yang memiliki darah Indonesia dari sang ibu yang asal Ambon, sementara ayahnya keturunan Suriname. Sebagai pemain kelahiran Belanda, Riedewald dikenal karena kemampuan bertahannya yang kokoh dan visi bermain yang cemerlang. Kehadirannya di lini tengah Timnas Indonesia diharapkan mampu meningkatkan performa tim, terutama dalam memperkuat pertahanan, sekaligus mengirimkan umpan-umpan akurat ke lini depan. Dengan kemampuan bertahannya yang mumpuni, kehadiran Riedewald diprediksi akan menjadi salah satu kunci sukses di lini tengah. Kedalaman skuad Garuda akan semakin kuat dengan kehadirannya, dan ia diharapkan bisa menjadi salah satu pilar penting dalam perjalanan Timnas Indonesia.
menuju Piala Dunia 2026. Media Italia, Tutto Mercato Web menyoroti kiprah timnas Indonesia di era Erick Thohir jadi ketua PSSI. Dalam tulisan yang mereka unggah, Tutto Mercato Web menuliskan asal-usul di balik kemampuan timnas Indonesia bisa melakukan naturalisasi terhadap sejumlah pemain yang lahir dan tumbuh di Belanda. Situs tersebut menceritakan hubungan Indonesia dengan Belanda di masa lalu yang kemudian mengantar pada banyaknya pemain berdarah Indonesia yang lahir dan tumbuh di Belanda. Selain itu, Tutto Mercato Web menyoroti sosok Erick Thohir yang jadi ketua PSSI saat program naturalisasi makin gencar dilakukan. Di era Erick Thohir, sejumlah pemain yang tampil di level elit seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, Jay Ises, Calvin Verdonk, Mace Hilgers, hingga Kevin Dix bersedia membela timnas Indonesia. Media tersebut juga menuliskan komentar Erick Thohir terkait visinya membangun timnas Indonesia. Walaupun gencar melakukan naturalisasi, Erick Thohir juga menyatakan tidak akan melupakan pembinaan usia muda. Kami bertujuan menarik talenta-talenta Indonesia di luar negeri, sekaligus memastikan bahwa pembinaan talenta di dalam negeri lewat program pelatihan yang bagus, sehingga bisa menjahit landasan masa depan bagi tim nasional kami, ucap Erick Thohir. Saat ini timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah 6 pertandingan berjalan, timnas Indonesia ada di peringkat ketiga. Kondisi itu membuat timnas Indonesia punya peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Dua tim teratas di akhir klasemen akan langsung lolos ke Piala Dunia, sedangkan tim peringkat 3-4 bakal melanjutkan perjuangan ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Penyerang keturunan Depok Miliano Jonathans mengaku belum kepikiran membela timnas Indonesia di tengah banyaknya dukungan agar ia membela merah putih. Hal ini diakui oleh penyerang milik Vitesse Arnhem itu dalam wawancaranya bersama media Belanda, Football Zone. Saat ditanyai soal apakah dirinya punya pikiran bermain di timnas Belanda U21 atau timnas Indonesia, Miliano Jonathans menyatakan dirinya belum memiliki pikiran tersebut. Belum sih, jujur saja. Saya sudah pernah bahas soal cerita Indonesia itu. Itu juga yang orang-orang terus tanyakan, jawab Miliano. Penyerang berusia 20 tahun itu menyatakan bahwa dirinya baru pulih dari cedera dan saat ini tengah fokus ke karirnya di level klub bersama Vitesse. Tapi saya sudah bilang ke mereka saya baru pulih dari cedera, jadi musim ini saya ingin fokus ke Vitesse dulu dan ingin tetap fit sebaik mungkin. Tambahnya, jebolan Akademi Vitesse itu kemudian memastikan dirinya akan mengambil keputusan setelah merampungkan musim 2024-2025 bersama klubnya. Bukan tanpa alasan Miliano ingin fokus ke klub terlebih dahulu, ketimbang memikirkan negara mana yang akan dibelanya di ajang internasional. Pasalnya, dikutip dari Transfer Market, Miliano sempat absen lama akibat menderita cedera ACL yang memaksanya absen selama 243 hari atau hampir setahun pada musim 2023-2024. Sejauh ini kepercayaan diri Miliano pun seakan kembali setelah dirinya tampil moncer di Eerste Divisi atau kasta kedua bersama Vitesse. Di musim 2024-2025 ini, Miliano telah tampil sebanyak 13 kali bagi Vitesse di Eerste Divisi dan berhasil menjaringkan 8 gol serta 3 assist. Berkat catatannya itu, Miliano pun terpilih sebagai talenta terbaik Eerste Divisi 2024-2025 dan beberapa kali masuk dalam Team of the Week. Bek kiri Aston Villa, Ian Maatsen, merupakan pemain grade A. Dirinya sangat digadang-gadang oleh jagat maya pecinta sepak bola Indonesia bakal menjalani naturalisasi. Kabarnya Ian Maatsen tertarik bela timnas Indonesia usai dicampakkan timnas Belanda. Beredar kabar pula bahwa bek berusia 22 tahun tersebut ingin dinaturalisasi PSSI jika timnas Indonesia lolos pada Piala Dunia. Hal ini diungkapkan langsung olehnya. Saya bisa membela Indonesia dan saya layak di tempat utama. Keputusan akan saya ambil jika timnas Indonesia lolos Piala Dunia. Ungkap Ian Maatsen yang ramai beredar di media sosial.
Maatsen memiliki garis keturunan Indonesia, mempunyai darah Jawa dari ibunya. Lahir di Vlaardingen, Belanda pada tanggal 10 Maret 2002. Walaupun besar dan lahirnya di Belanda, Maatsen memiliki darah Jawa Suriname.